Beraduan Cinta Malika. Episode 29, Tak Ingin Bertengkar. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Angga tersentak mendengar ucapan Malika. Apa Malika melihatku bersama dengan Karina hari ini? Batinnya. Tunggu Malika. Cegah Angga ketika Malika lagi-lagi hendak meninggalkannya. Aku bisa jelaskan. Ucap Angga berharap Malika mau mendengarkannya. Tidak sekarang mas, aku capek, aku mau istirahat. Tanpa menghiraukan wajah cemas Angga, Malika berjalan memasuki kamarnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Malika pasti berpikir kalau aku tidak bisa menepati janji. Selain itu, bagaimana bisa kaki Malika digips seperti itu? Apa kakinya parah? Monolognya bingung. Sekilas ia teringat dengan cerita sahabatnya di telepon tadi. Gadis yang dimaksud Rafa bukan Malika kan? Tapi kaki Malika juga digips, sama seperti yang dia sebutkan. Apa jangan-jangan? Tidak mungkin. Ini pasti cuma kebetulan saja. Tapi kenapa kebetulannya sama persis? Angga masih mematung pada tempatnya. Aku tidak bisa hanya diam saja. Aku harus menanyakannya langsung pada Malika. Ia pun berjalan mendekati pintu kamar Malika. Namun, baru saja ia hendak mengetuk pintu tersebut, ia kembali mengingat ekspresi wajah Malika sebelum memasuki kamar. Mana mungkin aku bisa bertanya padanya, sedang dia sepertinya tidak berniat bicara denganku. Oh Tuhan, kenapa jadi rumit begini sih? Gumamnya sembari mengusap kasar rambutnya. Seperti hari-hari sebelumnya, sore ini Malika tengah sibuk di dapur untuk menyiapkan menu makanan untuk makan malam. Walau hatinya masih dongkol dengan kejadian yang dilihatnya di kafe siang tadi, ia tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang istri. Wanginya. Lirih Angga begitu keluar dari kamarnya. Bukankah Malika sedang sakit? Lanjutnya sambil berjalan menuju dapur. Ya ampun Malika, kamu kan lagi sakit. Kenapa kamu masak? Malika hanya melirik sekilas dan tetap sibuk dengan masakannya. Malika, apa kamu tidak mendengarku? Tangan Angga menghentikan tangan Malika yang mengaduk masakan di atas kompor. Lepas mas, minta Malika datar. Aku tidak mau Malika. Ucapan Angga membuat Malika menoleh dengan kening yang mengerut. Aku tidak mau istriku yang sedang sakit berada di dapur. Malika sungguh terkesiap dengan apa yang baru saja didengarnya. Lain Malika, lain pula Angga. Jika Malika memasang raut wajah heran dibalut kaget, Angga justru menghiasi wajahnya dengan senyuman. Lucunya muka istri kecilku saat ini. Benak Angga. Karena kamu sedang sakit, jadi kamu istirahat saja ya. Bak terhipnotis, Malika melepaskan sendok yang sejak tadi dipegangnya dan berjalan bersama Angga ke meja makan. Kalau aku duduk di sini, bagaimana dengan masakannya? Tanya Malika, begitu kesadarannya kembali 100%. Kamu duduk yang manis, biar aku yang lanjutkan. Baru saja Angga berbalik, Malika gencar menanyainya. Apa mas bisa? Mas kan tidak pernah di dapur. Bagaimana kalau mas mengacaukan masakan aku? Bagaimana juga kalau dapurnya jadi berantakan karena ulah mas? Atau mas terluka selama memasak? Angga kembali menghadap Malika dan sedikit membungkuk sambil bertumpu pada meja dan sandaran kursi Malika. Apa istriku ini mengkhawatirkan masakannya, dapurnya, atau suaminya? Entah apa yang kini dipikirkan Malika. Wajahnya yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Angga seketika memerah dibuatnya. Kenapa diam? Apa pertanyaanku begitu sulit? Tanya Angga yang masih dalam posisi yang sama. Mas, kalau mas terus di sini, bisa-bisa masakannya jadi gosong. Ucap Malika setelah mengalihkan tatapannya. Baiklah, aku anggap kamu mengkhawatirkan masakannya. Angga pun menegapkan badannya, kemudian berjalan ke dapur. Dibandingkan masakan dan dapur, aku lebih mengkhawatirkanmu mas. Lirih Malika menatap punggung Angga. Namun siapa sangka ucapan lirih Malika dapat terdengar oleh kedua rungu Angga. Aku tahu, kamu mengkhawatirkan aku Malika. Batinnya seraya tersenyum. Waktu berlalu.
Untuk selanjutnya, selama kaki kamu digips, biar aku saja yang masak juga bersih-bersih rumah, ujar Angga yang kini tengah makan malam bersama Malika. Tapi mas, itu kan tugas aku. Menurut saja Malika, kamu kan lagi sakit. Baiklah mas, terima kasih. Malika, panggil Angga setelah hening beberapa saat. Iya mas. Itu kaki kamu kenapa sampai digips? Sewaktu aku hendak kembali ke kantor, aku tidak melihat kalau ada mobil dari arah samping. Jadi aku terserempet dan sepertinya kakiku mengenai benda keras waktu terjatuh. Memangnya kamu habis dari mana? Kebetulan aku dan temanku makan di kafe, dan letak kafe itu berseberangan dengan gedung tempatku bekerja. Apa mungkin kafe yang dimaksud Malika adalah kafe tempat aku bertemu dengan Karina tadi siang? Batin Angga. Iya, aku melihat Mas bersama dengan seorang wanita, dan aku yakin dia adalah Karina. Bak cenayang yang mampu membaca pikiran, Malika menebak apa yang dipikirkan Angga. Mas tahu kan apa kesalahan Mas? Lanjut Malika dengan intonasi. Maaf Malika, aku tahu aku salah. Aku janji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku harap Mas bisa menepatinya. Toh ini tidak lama lagi. Kurang dari 2 bulan, kesepakatan kita berakhir. Jadi, aku mohon Mas, hanya sampai kesepakatan kita berakhir, Mas berhenti menemui pacar Mas itu. Entah mengapa mendengar penuturan Malika membuat dada Angga terasa begitu sesak. Bukan karena perkataan Malika yang melarangnya bertemu dengan Karina, akan tetapi masa 3 bulan yang tidak lama lagi. Aku tidak ingin bertengkar dengan Mas seperti yang sudah-sudah. Untuk kali ini, aku memaafkan Mas. Malika pun melanjutkan makannya tanpa menatap Angga lagi. Berbeda dengan Angga yang masih menatapnya. Setelah apa yang kami lalui bersama, apa mungkin aku bisa berpisah dengan Malika? Tapi, aku juga tidak mungkin mengabaikan Karina yang sudah lama menjalin hubungan denganku. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Batinnya. Ketika Angga hendak merebahkan tubuhnya, ia teringat akan sesuatu. Iya ya, harusnya kan aku menanyakannya. Kenapa aku sampai lupa? Rupanya, ia baru mengingat untuk menanyakan perihal orang yang menyerempet Malika. Ia ingin memastikan apakah orang tersebut adalah Rafa atau bukan. Tentunya, ia berharap orang itu bukanlah Rafa, sahabatnya. 2 hari berlalu, kabar tentang kecelakaan yang menimpa Malika akhirnya terdengar di kediaman Pak Nugroho. Tentu saja bukan Angga yang membeberkannya, sebab Malika sudah berpesan untuk tidak memberitahukan ke keluarganya maupun keluarga Angga. Pantas saja, beberapa hari ini Angga selalu pulang lebih cepat. Kenapa kamu harus menyembunyikannya dari Papa dan lainnya? Untung Aska memberitahu Papa tadi pagi. Pak Nugroho, Nenek Ruby, dan Arumi kini tengah duduk bersama Malika di ruang tamu. Kaska pasti mendapatkan informasinya dari Bu Nurul, tebak Malika dalam hati. Maaf Pak, Nek, Arumi, aku hanya tidak mau membuat kalian khawatir. Lagi pula, ini tidak parah kok. Jadi, ke Malika menunggu parah dulu baru memberitahu kami, begitu? Solot Arumi. Bukan Arumi, bukan begitu maksud kakak. Kakak benar-benar tidak mau kalian khawatir, itu saja. Sudah. Lalu apa kata dokter nak? Tanya Nenek Ruby yang duduk di samping Malika. Kata dokter, tulang tumitku ada yang retak, tapi cuma sedikit kok Nek. Jadi harus digips selama seminggu. Seminggu juga lama kak. Mudah-mudahan saja dokternya benar, cuma seminggu. Padahal aku sudah menantikan ke puncak dengan kakak juga. Apa? Malika tersentak mendengar ucapan Arumi. Iya Malika, kami berencana berlibur ke puncak dalam waktu dekat ini. Papa juga belum sempat memberitahukan Angga. Papa berdoa semoga kakimu sudah sembuh sebelum kita berangkat. Pokoknya, Kak Malika sudah harus sembuh sebelum kita berangkat. Aku ingin bermain dan seru-seruan bersama kakak selama di sana, ujar Arumi dengan senyum manisnya. Insya Allah, kakak juga berharap demikian. Kakak melihat apa? Tanya Arumi ketika melihat Malika menatap pintu, sehingga tatapan Malika beralih ke adik iparnya itu. Tidak ada, sahut Malika kemudian menunduk. Jadi,
Mama mertuaku tidak ikut bersama mereka. Lanjutnya dalam hati. Malika, iya Pak. Malika mengangkat kepalanya dan menatap Pak Nugroho yang duduk di ujung sofa. Mamamu tidak sempat kemari karena sedang ada urusan, tapi mamamu menitipkan buah dan kue itu. Pak Nugroho menunjuk bungkusan kantong kresek yang ada di atas meja. Iya Pak, tolong sampaikan terima kasihku pada Mama. Pak Nugroho mengangguk, seraya tersenyum. Maaf Malika, Papa sama sekali tidak ada maksud untuk membohongimu. Semoga kamu tidak kecewa pada Papa. Batin Pak Nugroho memandani Malika. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.